15 hari. Perang ini telah mengurung kami dan seluruh penghuni desa ini. 15 hari pula. Pesawat pengebom itu tak berhenti berputar-putar menghancurkan kota. Aku tak kuat lagi. Kakiku seperti lumpuh. Aku tak berdaya lagi. Ayo, kita harus terus. Aku di sini saja. Tidak, kita harus terus. Sudah terlalu banyak anak-anak dan perempuan menjadi korban. Kita harus terus. Badanku terasa lebih keras menggigil setiap kali terbayang wajah Ali dan Tayan, kedua kemenakan kami. Di mana mereka? Di mana? Di manakah kalian kini? Ali, Tayan, Salma, Aisyah, Salma. itu Ali dan Tayan. Sudah, Lihatlah Salma. mereka. Ali, Tayan. Dia mulai berhalusinasi. Ali. Sebaiknya kita beristirahat di sini saja. Aku akan menyiapkan tempat. Baiklah. Siapa Ali dan Tayer? Mereka kemenakan kami. Apa kau sempat mendengar kabar terakhir mereka? Aku sudah tidak pernah bertemu mereka lagi sejak usianya 16 tahun dan tergabung dalam pasukan tentara pembebasan. Perasaanku tidak bisa tentram, meskipun aku tahu mereka berjuang untuk tugas yang besar dan suci. Jantungku senantiasa berdebar. Jantung seorang gadis yang sejak kecil sudah dipenuhi ketakutan dan teror kematian. Jantung seorang perempuan muda yang mempertaruhkan nyawanya untuk bersekolah. Pasukan yang dipimpin Jahidan, salah seorang panglima yang berkuasa di wilayah, melarang semua anak-anak perempuan pergi ke sekolah. Siapapun yang melanggar akan dihukum, digantung, dicambuk, bahkan dipancung. Tidak mungkin. Tidak mungkin mereka sekejam itu. Mereka bertuhan dan mengimani agama, kan? Kau tak tahu mereka. Kau hanya seorang mujahid yang datang dari negeri jauh. Aku tidak mengerti apa yang dilakukan para lelaki yang mengaku menjalankan titah Tuhan. Mereka menganiaya kami yang tidak menjalankan agama sebagaimana mereka. Bagaimana kau bisa menerima sebuah agama jika aku menodongkan pistol di kepalamu dan mengatakan inilah agama yang penuh kasih? Jika mereka ingin semua orang menerima keyakinannya, mengapa mereka tidak memperlihatkan diri mereka sebagai pemeluk yang baik terlebih dahulu? Jika seorang lelaki bisa menghancurkan segalanya, mengapa seorang anak perempuan tidak bisa mengubahnya? Aku hanya ingin membuktikan bahwa tentara, senapan dan bom bisa dikalahkan oleh seorang anak perempuan dengan pena juga buku. Kau menempatkan dirimu terlalu tinggi sebagai seorang perempuan. Kaum lelaki-lah yang merendahkan perempuan. Mereka membuat seluruh penduduk menjadi bodoh. Penduduk terus-menerus diteror rasa takut. Mereka yang punya cukup uang akan pergi dari tempat itu. Sedangkan yang miskin terpaksa pasrah dan menjadi korban pasukan yang sering mengatasnamakan Tuhan atas kebrutalan mereka. Ketika masih remaja, aku juga merasakan ketakutan yang sama. Ayahku menyembunyikan televisi di dalam lemari. Ketika menontonnya pun suaranya harus diperkecil, sekecil mungkin. Sebab selalu ada kelompok-kelompok yang patroli. Mereka tidak mengizinkan siapapun memiliki televisi. Sebab benda itu sudah digunakan sebagai alat propaganda. Kau beruntung masih bisa sekolah. Sebab anak-anak perempuan di kota kami dilarang sekolah. Sekolah-sekolah yang tetap menerima anak perempuan mulai dihancurkan dan diledakkan.
Mengapa mereka selalu membayangkan bahwa Tuhan begitu gemar menghukum? Kau tidak bisa mengharapkan Tuhan yang mereka hayati, sebagaimana Tuhan yang ada dalam pikiranmu. Bahkan Tuhan yang ada di kepala mereka adalah Tuhan yang menghalalkan pembunuhan hanya karena seorang anak perempuan pergi ke sekolah. Bagaimana bisa aku mengimani Tuhan yang seperti itu? Kau hanya seorang laki-laki. Tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya jadi perempuan di bumi yang sering merendahkannya. Aku juga punya seorang adik perempuan. Dan dia tewas dibunuh. Sebab ia dianggap tidak patuh pada suaminya. Dan kau tak pernah tahu rasanya kehilangan. Kau pun tak tahu apa yang kami alami. Ada patroli pasukan Jahidan. Kita harus pergi dari sini. Cepat mengasih barang-barang kalian. Ayo cepat naik. Aisyah, Salma. Perahu ini akan membawa kita kemana? Kemana saja, asalkan jauh dari kekacauan ini. Kalau kita beruntung, perahu ini akan membawa kita ke pesisir. Apakah kita akan diterima di sana? Apakah di sana ada damai? Damai hanya ada di surga, Salma. Setiap kali aku melihat bukit dan pohon-pohon kayu, mengapa aku selalu membayangkan barangkali surga hanyalah sebuah tempat yang tak pernah bisa kucapai. Setiap kali aku melihat bukit dan pepohonan, aku teringat. Disitulah pertama kali aku melihat pasukan yang dipimpin Jahidan dari jarak dekat. Saat itu Syai sedang membelah-belah kayu. Lalu sekelompok laki-laki bersenjata datang menuju arah kami. Syai menoleh ke arahku dengan wajah hitam, dengan paras yang sudah hampir mengerut dan sepasang mata yang menyorot tajam. Dia berkata kepadaku, "Larilah menuju jalan di bukit itu. Aku akan tetap di sini untuk mengalihkan perhatian mereka dari kalian." Kau masih mengingat kejadian itu? Aku masih mengingatnya dengan jelas. Aku juga mengingatnya dengan jelas. Tahya berlari-lari sangat cekatan sambil berkata, "Bibi, jangan takut, Bibi. Mereka tak akan berhasil mendekati Bibi. Akan membawa Bibi ke jalan yang tidak bisa dilalui sepatu-sepatu mereka yang berat." Mereka masih terlalu muda, tetapi keberanian dan kecerdasannya sudah seperti laki-laki dewasa. Dan dia lucu sekali. Lalu apa yang terjadi? Belum terlalu lama, aku, Salma, Ali, dan Tahya berlari. Kami mendengar suara batu yang bergelinciran di bawah kami. Kemudian menyusul suara-suara tembakan. Salma, 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 Salma! Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Salma, Ali, Tayyib, dan Syafiq. Satu demi satu keluargaku lenyap oleh perang dan kebencian. Perang yang menjadi medan demi memuaskan hasrat menjadi yang paling kuat. Dan aku, orang-orang sepertiku yang hanya ingin hidup wajar sebagaimana manusia hidup,
kepada siapa kami harus bersandar? Selain diam-diam berdoa kepada Tuhan untuk memulihkan langit kami yang biru. Burung-burung merpati yang terbang bebas. Dan anak-anak yang kembali tersenyum dengan mimpi-mimpi mereka.